Ah, Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Akademia Universitas Muhammadiyah Cirebon, mahasiswa-mahasiswi PKUD UMC. Baik, kita lanjutkan ya. Terakhir kemarin kita sudah ngebahas terkait dengan apa sih itu bahasa dan juga apa sih itu komunikasi. Oke, pada topik kali ini kita akan ngebahas terkait dengan karakteristik dan aspek bahasa. Oke, sebenarnya bahasa itu memiliki ciri ya atau memiliki karakteristik. Setidaknya ada 5 karakteristik dalam suatu bahasa. Yang pertama, ada sistematis, bahasa sistematis, yang kedua arbitrter, yang ketiga fleksibel, beragam dan juga kompleks. Apa itu pemahamannya atau apa lebih detailnya? Yuk kita lihat. Oke, yang pertama itu bahwa bahasa itu dia sistematis ya. Dia bersifat teratur dan memiliki pola-pola yang relatif konsisten. Oke, kemarin kita sudah bahas bahwa yang namanya bahasa itu kan suatu kesepakatan, ya. Jadi kenapa orang-orang itu menyebutkan uh, kalau kita bahasanya bahasa tubuh itu mengangguk itu berarti tandanya iya, ya berarti dia konsisten dari dulu sampai sekarang. Kalau kita mengangguk itu ya saya yes, aku sih oke, gitu kan. Nah, berarti memang itu adalah polanya itu cenderung konsisten, ya. Matur nuwun gitu ya, suksema, apa itu suksema? Entahlah bahasa apa ya. Kemudian nuhun, terima kasih, makasih, trims, kayak itu adalah pola-pola yang konsisten. Ya, kalau orang Jawa bilang makasih itu matur nuwun dari dulu sampai sekarang kan nggak dirubah. Ya, jadi sistematis. Contohnya seperti itu ya dalam hal bentuk susunan kata, susunan SPOK-nya itu pun sama sistematis dan juga konsisten. Oke, berikutnya bahasa juga dia bersifat arbitrter. Apa sih itu arbitrter? Nah, jadi bahasa itu terdiri dari hubungan-hubungan arbitrary antara berbagai macam suara dan visual yang jelas, objek maupun gagasan. Jadi pada dasarnya adalah arbitrary itu ya dia suka-suka. Gitu ya, ada hubungan antara suara dan visual yang jelas. Ya, apa namanya? Tutup pintu itu gitu ya. Ya, berarti kalau kita melihat bahwa suara-suara tutup pintu itu ya dia kenapa dibicaranya tutup pintu itu ya itu karena apa? Karena ya suka-suka gitu kan ya, bahwa ada ide atau ada pesan untuk menutup pintu itu ya dengan berbicara dengan tutup. Ya, tutup bukan buka. Buka pintu itu ya beda lagi kan maknanya. Oleh karena itu objek gagasan itu ya dia sama gitu ya. Ada apa ya? Ada hubungan lah gitu ya. Jadi kalau tadi huruf P dicoret, kenapa sih huruf P dicoret itu? Ya dia berarti memiliki hubungan secara visual dan juga gagasan ya, bahwa kalau P dicoret berarti itu tandanya tidak boleh parkir. Nah, itu ya dia eh, apa namanya menghubungkan itu gitu lah. Jadi arbitrter, ya suka-suka. Ya udah ya memang kita sepakatnya seperti itu gitu ya. Itu arbitrter. Nah, kemudian bahasa juga adalah dia bersifat fleksibel. Jadi bahasa itu dapat berubah sesuai dengan perkembangan zamannya. Nah, jadi bahasa-bahasa yang dulu belum ada kayak bahasa gaul gitu ya. Mungkin bahasa ya yang kadang-kadang loh apa sih maksudnya gitu ya. Oh, ada bahasa baru gitu ya. Oh ada istilah baru gitu ya. Itu ya jadi dia akan terus berkembang sesuai dengan zamannya. Sekarang bahasa-bahasa kayak contohnya istilah-istilah teknologi kan semakin banyak ya. Ih, kamu kepo gitu ya. Apa itu kepo? Pengen tahu banget gitu ya atau pengen tahu segala sesuatunya hal-hal yang detail. Nah dulu kan kita nggak pernah dengar kata kepo. Sebenarnya kepo itu dia singkatan. Tahu nggak singkatan kepo apa? Ya, kepo itu singkatannya adalah knowing each particular object. Jadi pengen pengen tahu hal-hal yang detail yang kadang-kadang uh, udahlah gitu ya, nggak usah tahu juga nggak ada faedahnya gitu kan. Tapi orang-orang nyebut bahwa ya pengen tahu gitu kan. Nah itu adalah apa istilah-istilah yang muncul akibat perkembangan zaman. Lola gitu ya, loading lama, singkatan-singkatan kayak gitu ya, OTW OTW ya. Nah itu ya itulah zaman berubah semakin kompleks apa namanya kebutuhan masyarakat sehingga muncul yang namanya istilah-istilah baru, bahasa-bahasa baru. Indonesia ini luar biasa sekali, suatu negara yang punya beragam bahasa yang tidak dimiliki variasi ragamnya dari negara lain dimanapun. Ya, jadi bahasa Indonesia itu luar biasa, ragam budaya, ragam bahasa daerahnya itu
sangat luar biasa. Sekitar ada 700 bahasa sekian gitu ya. Tapi yang dipetakan yang ada di kita itu berapa gitu. Jadi itu salah satu kekayaan bangsa kita. Ya kita harus bangga sih ya. Kemudian karakteristik bahasa yang berikutnya adalah bahasa bersifat beragam. Nah, jadi dalam pengucapan bahasa juga dia memiliki berbagai variasi dialek atau cara. Nah, jadi beragam banget kan. Ngomong saya dengan ngomong kalian itu kan beda kan, walaupun mungkin artinya sama, tapi kan dengan cara tutur katanya, dialeknya, dialek itu logat gitu ya. Kemudian apa namanya? Cara penyampaiannya, apakah flat, datar, apakah berapi-api, apakah apa namanya tidak semangat atau apalah gitu ya. Itu juga sama, tergantung bagaimana cara pengucapannya ya. Jadi J gitu ya, orang Jawa dengan orang Batak kan cenderung beda gitu ya, intonasinya lebih lembut ya, lebih lembut orang Jawa katanya gitu ya daripada orang Pantura misalkan, atau orang-orang yang berada di tepi apa namanya yang berdasarkan iklim cuacanya atau mungkin panas sehingga mempengaruhi dari logat bahasa, semakin keras jadi keras gitu ya. Madura itu kenceng banget kalau ngomong. Nah itu juga sama, jadi beragam banget walaupun idenya sama, tapi dalam hal penuturannya, penyebutannya itu pun beragam. Nah, kemudian karakteristik berikutnya yaitu bahasa juga dia bersifat kompleks. Nah, jadi kemampuan bernalar berpikir dipengaruhi oleh kemampuan menggunakan bahasa yang menjelaskan berbagai konsep ide maupun hubungan-hubungan yang dapat dimanipulasi saat berpikir dan menalar. Artinya kompleks ya. Jadi tidak terkait dengan hanya satu semantik fonologi aja, tapi di situ ada sintaksisnya, ada apa namanya morfologi, ada semantiknya, ada leksikalnya gimana. Jadi kompleks gitu ya. Bahasa yang paling rumit itu apa sih sebenarnya? Nah, ada beberapa penelitian katanya bahasa rumit itu adalah bahasa Arab gitu ya. Bahasa yang paling mudah adalah bahasa Indonesia. Ada yang bilang gitu ya. Jadi ada apa namanya kabar bahwa nanti bahasa Indonesia itu bisa jadi bahasa universal, bahasa internasional gitu ya. Karena apa ya? Karena mudah. Karena bahasa Indonesia itu mau ngomong sekarang, besok, nanti ya sama aja gitu kan. Tidak terikat dalam konteks waktu. Saya mau makan sekarang, nanti saya makan kemarin, saya makan sekarang, saya makan besok gitu ya. Nah, jadi cuma ditambahkan kata keterangan waktunya saja. Kalau bahasa Inggris coba, itu kan harus beda-beda kan. Ada verb 1, verb 2, verb 3, kemudian ditambahkan apa namanya past tense, present, future gitu ya. Nah, itu sama. Jadi bagaimana si kesepakatan atau balik lagi kepada ragam atau kompleksitas. Tapi kalau bahasa Arab itu dia lebih kompleks gitu ya. Tidak hanya apa namanya cara pengucapan, tidak hanya dari hurufnya gitu ya, tapi dari pengucapannya pun salah. Makhraj sedikit aja beda, artinya sudah beda gitu ya. Jadi bahasa Arab itu dia tidak hanya apa berlaku untuk zamannya. Kadang-kadang susah banget nyari padanan bahasa Arab ke bahasa Indonesia serapannya, sehingga ya akhirnya muncullah berbagai macam pemahaman kita, berbagai macam perbedaan, dari salah satunya adalah dari faktor bahasa ya, atau pemahaman bahasa yang berbeda-beda. Nah, itu ya terkait dengan 4 karakteristik bahasa. Nah, kemudian apalagi? Nah, ada 4 aspek bahasa. Ini kembali menurut Brumley ya. Nah, jadi bahwa aspek bahasa itu ada 4 ya. Yang pertama yaitu menyimak, yang kedua berbicara, yang ketiga membaca, yang keempat menulis. Oke. Oke, nanti ini saya akan jelaskan di next video ya. Oke, terima kasih. Sementara itu untuk karakteristik bahasa. Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.